Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus. Segala puji, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan diseminasi praktik baik budaya positif di SD Negeri 15 Simpang Ampla. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kemampuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang sudah bersedia meluangkan waktu hari ini. Hari ini kami dari guru penggerak SD Negeri 15, kami ada bertiga. Saya sendiri, Ibu Liza Fitria, kemudian Ibu Fitriani dan Ibu Musliati akan melakukan diseminasi praktik baik budaya positif. Kenapa kami melakukan diseminasi ini? Karena tidak mungkin budaya positif ini bisa terwujud di sekolah kita jika kita semua tidak saling bekerja sama, tidak saling berkolaborasi. Walaupun kami bertiga, tapi jika kami cuma melakukan yang bertiga pasti tidak akan terwujud budaya positif. Nah, budaya positif ini bisa terwujud kalau kita semua bersama-sama ya dalam melaksanakannya. Nah, penjelasan lebih rinci nanti akan kami jelaskan tentang budaya positif dan pemahamannya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu budaya positif dan bagaimana kita melaksanakan budaya positif dan praktik baik apa yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Baik, selanjutnya kami minta arahan dan bimbingan dari kepala sekolah dan membuka acara pada hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melaksanakan seperti apa yang telah kita rencanakan, yaitu aksi nyata diseminasi praktek baik budaya positif di sekolah UPDD SD Negeri 15 Simpang Ampla. Selawat dan salam lalu panggilan sanjungkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang seperti yang disarankan kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada ibu-ibu yang telah bersusah payah mengadakan acara seperti ini yang dilanjutkan ada beberapa ke depannya supaya menjadi sekolah kita menjadi ke depannya lebih baik. Dengan adanya guru penggerak di sini, maka kita semua pun di sini ikut berpartisipasi dalam mengadakan acara yang seperti ini. Jadi untuk selanjutnya disampaikan oleh Ibu Musliati atau Ibu Fitriani. Hanya ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke inti acara, kita untuk memperoleh keberkatan pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa, baca surah Al-Fatihah dalam hati,
Baiklah, acara destinasi pertama akan disampaikan oleh Ibu Fitriani. Kepada Ibu Fitriani dipersilakan untuk mendampingi para guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak memperpanjang kalimat lagi, langsung saja. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir di sini dan dewan-dewan guru semuanya. Jadi terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Tanpa beliau acara ini tidak akan terlaksana. Bahkan berkat dukungan dari beliau acara destinasi ini berjalan dengan lancar. Begitu juga untuk rekan-rekan guru saya di sini telah menyempatkan waktu dengan sesibuk-sibuknya untuk berada di tempat yang saya tekan ini. Jadi langsung saja. Pada kesempatan ini saya berdiri di sini, yaitu tujuannya yang pertama saya melakukan aksi nyata, yaitu tugas aksi nyata saya untuk menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Dan yang kedua, di sini walaupun ilmu yang saya terima itu sedikit, tetapi jika saya tidak memberikannya kepada rekan-rekan guru di sini, ilmu itu tidak bermanfaat. Dan selanjutnya bukan saya berdiri di sini karena saya pintar atau ingin menggurui Bapak Ibu, tetapi saya berdiri di sini sama-sama sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Langsung saja pada acara kita, yaitu aksi nyata Magol 14 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu di sini masih semangat? Semangat. Ya, biar suasana lagi semangat, saya akan melakukan explaining seperti yang ada di kelas. Jadi langkahnya saya akan menyebutkan buah-buahan, nanti ibu-ibu sambung kata huruf akhir. Misalnya apel, saya lemparkan ke Bu Sejati, apel huruf terakhirnya apa? L. Berarti Bu Sejati untuk buah-buahannya diawali dengan huruf L. Langsung saja Bu Sejati lempar ke kawan yang lain menyebutkan huruf ya, menyebutkan buah tersebut dan melemparnya untuk orang yang lain. Bisa dipahami? Ya. Jika nanti ada kawan kita yang terlambat menyebutnya, berarti kita kasih dia sesuatu. Bisa kita mulai? Ya. Kita lanjut saja. Bangga, Bu Sejati. Apel. Labu. Lempar ubi. Lempar anggur. Berarti kita akan memberikan sesuatu untuk konsepnya belum masuk ya. Di sini saya sudah menyediakan sebuah gambar. Jadi dari gambar ini, ayo Bu Hanum, kira-kira ini kira-kira kata-katanya apa? Tebak gambar ya. Ayo. Jadi iya, berarti jawabannya adalah tenis.
antara tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini kata-kata menuntut, ayah, ibu, kira-kira menuntut itu apa? Yang dimaksud menuntut di sini apa? Membimbing, ya, mengarahkan, ya, berarti maksud menuntut di sini membimbing dan mengarahkan anak-anak. Berarti jika anak-anak ini sudah ada kodratnya, jadi kita bukan memperbaiki lakunya, tetapi kita memperbaiki dasarnya. Dasarnya bukan memperbaiki lakunya, bukan dasarnya lakunya yang kita perbaiki, tetapi bukan dasarnya. Anak-anak ini sudah ada kodratnya sendiri. Dia sudah ada jalan hidupnya sendiri. Dia sudah ada bakatnya sendiri. Tinggal kita yang mengarahkan anak-anak kita. Ya, jadi maksud menuntut ini bukannya kita memaksa kehendak kita, tetapi mendorong anak-anak kita untuk memperbaiki lakunya. Jika nanti suatu saat anak kita nanti mungkin mau menjadi seorang dokter atau menjadi seorang pemimpin, berarti laku kita ingin menjadi anak-anak kita nanti yang bertanggung jawab, apalagi selain bertanggung jawab, yang mandiri, tidak sombong. Itu yang kita harapkan nanti. Jadi menuntut di sini seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai lahan, sedangkan kita sendiri guru ini diibaratkan sebagai petani, dan anak-anak ini kita di sini diibaratkan sebagai bibitnya. Nah, jadi jika lahan kita tidak kita misalnya bibit itu tidak kita beri pupuk dengan baik, berarti apa akan jadi bibitnya nanti? Berarti bibitnya tidak akan bagus apa yang kita harapkan. Nah, begitu juga dengan arti kata menuntut. Ya, lanjut. Ya, kita sering mendengar kata budaya positif. Ya, yang berkaitan dengan budaya positif itu kira-kira apa saja? Kesepakatan kelas, apalagi bahkan kita sendiri sudah melakukannya di sini, Ibu. Contohnya seperti apa budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Sholat duha, salam, ya, kita berdiri di depan pintu itu ada salam menyambut anak-anak kita dengan salam, senyum, ya. Berarti di situ sudah ada nilai positif kita, nilai positif yang ada di sekolah kita. Jadi waktu kita berada di pintu gerbang menyambut anak-anak kita, jadi anak-anak kita itu senang, saya disambut dengan baik oleh guru-guru saya di sini. Nah, Ibu-ibu, budaya positif di sini yaitu nilai-nilai keyakinan, jadi budaya positif ini yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hikmat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan-keyakinan inilah dan kebiasaan inilah yang kita tanam pada murid-murid kita nanti. Nah, di sini ada pertanyaan kembali, ya. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Belum tentu. Disiplin anak. Ya, ada yang menjawab belum tentu, ada yang jawab apa lagi? Setuju? Tidak setuju. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar
Setuju? Guru harus mampu memberikan solusi untuk anak yang bermasalah. Nah, jawaban-jawaban kita ini kita tahan ya. Nanti setelah saya paparkan beberapa materi ya, kita bisa mengambil kesimpulan. Sebenarnya ini hukuman itu dapat menyelesaikan anak. Kita setuju atau tidak? Jadi topik kita di sini yaitu yang pertama perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kemampuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 15 Mamplang yang telah bersedia meluangkan waktu hari ini untuk mengikuti acara diseminasi praktik baik budaya positif di SD Negeri 15 Mamplang. Jadi hari ini kita akan menyimak pemaparan materi dari salah satu CGP kita di SD Negeri 15 Mamplang yaitu Ibu Musliati. Ya, Ibu Musliati nanti akan menjelaskan tentang teori dari budaya positif dan bagaimana kita melakukan praktik baik budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan nanti pada awal semester. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Sebelumnya kami mohon arahan dan bimbingan dari kepala sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Fitriani. Kepada Ibu Fitriani saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk mengikuti acara diseminasi praktik baik budaya positif di sekolah. Jadi sholawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya penghormatan saya kepada ibu-ibu yang sudah berada di sini yang telah menyempatkan waktu untuk tetap hadir mengikuti acara ini. Selanjutnya terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk ibu-ibu di sini yang telah mau berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Tujuan diadakan kegiatan seperti ini sebetulnya untuk orang ini melakukan praktik baik di sekolah supaya kita bisa mengikutinya. Maka dengan adanya orang di sini kita bisa melakukan bersama-sama berkolaborasi untuk anak didik kita untuk masa depan dulu. Jadi dengan kita berkolaborasi mudah-mudahan sekolah kita ini menjadi sekolah yang meningkat dari segala bidang, bukan hanya akademik, tetapi dengan perilaku juga kita bisa tingkatkan anak-anak didik kita sesuai dengan profil belajar Pancasila.
Di sini, jika satu orang saja yang melaksanakannya, tidak akan terlaksana itu, Bu. Tetapi berkat dengan rekan-rekan semua, dengan bantuan-bantuan kita semua, sekolah ini mungkin akan menjadi sekolah yang dijangka nantinya. Nah, hanya di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, agar acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nur Aina. Kepada Ibu Nur Aina, silakan. Mohon diri semua. Baiklah, kita lanjut saja kepada inti acara, yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Musliati. Kepada Ibu Musliati, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'du. Satu rangkaian yang utama dan yang paling utama, tiada kata mutiara yang terlebih indah selain kata memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah yang telah menciptakan makhluk manusia yang cantik tak cantik namun tak pernah perkasa. Dan selanjutnya selawat serta salam kita kirimkan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Kata ketakziman wal ikraman saya kepada kepala sekolah SD Negeri Malas Kamankam atau yang mewakilinya dan tanpa pula kepada rekan-rekan seperjuangan dengan saya. Untuk menghemat waktu, langsung saya mengikuti
disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Keyakinan jelas, membentuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser ada 3 ilusinya. Pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi guru kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ada yang tahu apa itu disiplin positif? Ibu mungkin apa itu disiplin positif? Atau pernah ibu melakukan? Kira-kira apa contohnya disiplin positif? Buat yang baik. Ada yang salah satu, buat yang baik. Apa lagi? Salah dalam menunggu murid. Itu sebenarnya sudah sering ibu lakukan. Bahkan sudah dari pertama ibu kenal. Itu pengalaman saya ya. Terus apa itu disiplin positif? Menurut dia nih, disiplin adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid dan pengikutnya. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberi ancaman atau memberi hukuman. Mungkin dulu ya, jangan bilang sekarang. Karena sekarang merdeka, guru kalau mendidik anak atau mendisiplin anak dengan tegas atau hukuman. Bahkan ketika saya SD, guru mendisiplinkan anak langsung memakaikan rule atau papan. Itu sudah sampai sekarang saya masih ingat. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu adalah ketika SD. Anak-anak itu masih memorinya sampai sekarang masih tersimpan. Jadi untuk mendisiplinkan anak tanpa harus hukuman. Contoh disiplin positif. 1. Kesepakatan kelas. Apakah ibu sudah melakukan? Sudah. Kenapa? Karena tugas dari PNN. Jadi saya mengharapkan ke depannya nanti ajaran baru dari guru baik, guru mapel, guru kelas itu sama-sama kita melakukan kesepakatan kelas. Contoh kedua, cek peralatan murid sebelum KBM dimulai. Itu juga budaya positif. Jangan sampai ketika kita mengajar, Bu, saya tidak membawa buku. Bu, saya tidak membawa pulpen. Bu, saya lupa bawa pensil. Itu adalah contoh-contoh yang sering dilakukan ketika kita mengajar. Tapi apa budaya positifnya? Kita mengikuti dulu perlengkapan KBM anak. Ketiga, contoh disiplin positif, ramah tamah, sopan santun, sesama teman maupun keluarga dan sekolah. Ini adalah budi pekerti yang diterapkan baik dia dari sekolah dini maupun perguruan tinggi. Karena kalau dia dari kecil sudah dididik untuk sopan santun, sampai ketika dia masyarakat juga masih menerapkannya. Keempat, contoh disiplin positif, mengikuti pembelajaran dengan aktif, kreatif, dan inovatif. Ini seperti visi yang kita buatkan bersama-sama kemarin ketika K2. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila, Ibu? Nah, apa itu? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa karena? Oke, apa itu? Mandiri. Nah, dari kita. Buatan. Selanjutnya adalah prosedur pembentukan kegiatan kelas sekolah, yaitu mencatat semua masukan para murid. Jadi ketika guru sudah menjelaskan tentang kesepakatan kelas,
kita bisa membagikan positif kepada murid, dia menuangkan ide-idenya. Setelah itu baru kita membuat masukan. Kedua, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding sekolah di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Misalnya seperti ini. Di sini kita bisa menempelkan kesempatan kelas yang sudah kita buat dengan peserta didik. Terus susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Misalnya, ketika kita membagi posisi, ada siswa yang sama pendapatnya. Jadi nggak apa-apa kalau kita bikin posisi karena idenya sama. Contoh, kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yang positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, penguasaan, kasih sayang dan rasa dihormati, itu baik di sekolah maupun di rumah. Terus kesenangan dan kebebasan. Siswa juga membutuhkan kesenangan dan kebebasan dari kita seorang guru. Lima kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pertama, bertahan hidup. Ada rumah, kesehatan, dan makanan. Inilah yang pertama yang kita butuhkan sebagai manusia. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kalau di rumah misalnya broken home, tinggal dengan nenek, tinggal dengan kakek, tinggal dengan dede, mungkin kasih sayangnya tidak bisa didapatkan sepenuhnya di rumah. Tapi ketika mendapatkan kasih sayang dari sekolah, dia akan dekat dengan guru tersebut. Kenapa? Karena dia mendapatkan kasih sayang dari kita sebagai guru. Rasa diterima dari teman. Misalnya ada anak-anak yang kurang belajar. Ketika dibully oleh temannya, selalu dia mewah, dia merasa malu dan sedih. Siapa yang bisa berpartisipasi? Yaitu gurunya. Bisa dia memberikan kasih sayang. Terus tempat dia bekerja, yaitu kita dan guru. Misalnya ada guru yang tidak berteman dengan PNS dengan guru honor, tapi tidak ada ya di sekolah lain saya bilang. Terus misalnya anak TU, dia hanya berteman dengan TU, hanya guru PNS berteman dengan guru PNS, itu juga tidak ada kasih sayang bersama. Tapi kalau kita bisa mengikuti dalam sesama teman, itu sudah termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia tidak rasa mundur ketika dia mengajar atau bekerja dari tempat kita tersebut. Yang ketiga, penguasaan. Dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompeten. Jadi ketika dia mendapatkan kasih sayang, mendapatkan hidup, dia sudah menguasai dirinya, sudah bangga pada dirinya. Terus kebebasan, mandiri, mampu mengendali, mengendalikan arah hidup seseorang. Ketika dia sudah bebas, anak-anak juga seperti itu, yaitu kurikulum merdeka. Nah, kalau dia tidak bisa membaca, pasti dia mempunyai bakat yang lain yang terpendam. Galilah mimpi anak tersebut dengan mendekati dia. Misalnya, anak-anak dia menguasai matematik, dia tidak menguasai bahasa Indonesia. Itu memang sudah ada pada diri dia. Tapi kita kepada guru buat dia kebebasan ketika kita mengajar. Kadang anak-anak suka audio. Kalau kita buat audio, mendengarkan teks cerita, dia bisa tetap paham walaupun dia tertidur. Kadang-kadang anak dia hanya bisa melihat gambar tanpa mendengar. Itu beda-beda anak. Makanya ketika kita mengajar, ada anak sedang tidur, ada anak walaupun dia tertidur, tapi dia bisa mendengarkan penjelasan gurunya. Kenapa? Karena dia bisa menangkapnya lebih cepat melalui audio. Terus kesenangan. Setelah sudah didapatkan semua,
kita harus bisa membuat anak tersebut bermain ketika mengajar. Misalnya, dan sekali buat speaking. Pernah yang melakukan seperti itu? Alhamdulillah. Nanti kita bisa speaking ya. Terus anak-anak bisa tertawa, tidak tertekan ya ketika belajar dengan kita. Walaupun kita sebagai guru matematika, tetapi bisa membuat dia bahagia atau senang kepada kita ketika kita mengajar. 5 posisi kontrol. Kira-kira yang gambar pertama apa? Membuku. Gambar kedua? Membeli. Gambar ketiga? Bermain. Gambar keempat? Ini. Gambar kelima? Ya, kira-kira ibu dari 5 gambar ini, ibu termasuk yang mana? Bermain. Kalau Yusmin? Memantau. Nah, kalau Ibu Irma, kira-kira Ibu pernah melakukan posisi kontrol yang manajer. Ya, manajer. Ya, berarti, pernah kita melakukan sekali posisi kontrol kita sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasusnya datang terlambat ketika pembelajaran. Silahkan membersih kamar mandi, termasuk hukuman, pembahasan bersalah atau teman. Hukuman. Bagaimana Yun? Termasuk mana? Dia silahkan membersih kamar mandi, termasuk hukuman atau sebagai teman. Hukum. Kedua, ada kata-kata atau kalimat kamu selalu membantah dan mencari alasan. Ini termasuk membuat rasa bersalah. Ayo dong, bantu ibu ya. Baik kali jangan seperti itu. Itu termasuk kemana? Ke teman. Lanjut penjelasan. Terus ada contohnya lagi. Kasus datang terlambat ketika upacara, ada kata-kata kamu mengetahui peraturan sekolah dan konsekuensinya itu termasuk mana? Aku nggak tahu. Oke. Terus ada lagi kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana memperbaikinya? Apakah sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Ini termasuk kemana? Manajer. Lanjut Bapak. Sepertinya ibu udah paham ya. Nah, ini sebenarnya apakah posisi kontrol kita? Ini jawabannya kepada diri masing-masing kita. Contoh katanya, janganlah seperti itu. Kamu ibu dimarahi oleh absen. Lanjut. Terus ada kata-kata, ini jawabannya pada diri masing-masing. Ibu sudah melihat kamu yang nyontek. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana kesepakatan kelas? Beberapa tadi pertanyaan pematik itu kita refleksi diri masing-masing. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Inilah yang kami harapkan dari anggota CPP angkatan 10 ini ketika ada masalah nanti bisa diselesaikan dengan 3 restitusi ini. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Jadi, segitiga restitusi ini pertama menstabilkan identitas.
Apa itu menghabiskan identitas? Tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi nanti ada tayangan video yang telah saya buatkan kemarin. Terus berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika anak-anak ada masalah, pertama misalnya dia akan dibangun oleh kawannya atau dia mengambil kue anak kawannya. Ketika memanggil ke kantor, otomatis dia masih darahnya tinggi atau agak marah. Jadi kita sebagai ibu menstabilkan identitas tersebut. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata tersebut. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi jangan sampai ketika kita memanggil anak tersebut, anak itu sudah takut oleh kita. Tapi stabilkan dulu, dekati dulu antara kita dan anak, yaitu tatap muka, hati ke hati. Dia mau menjelaskan, kita juga mendengarkannya dengan santai dan memberikan kata-kata yang lembut. Terus kamu berhak merasa begitu. Misalnya dia dibully dan dia ingin membalasnya. Terus apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itulah kata-kata yang bisa digunakan ketika kita membuat misalnya kita. Tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak Setia, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm apa nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Bagaimana Bapak Ibu sudah melihatkan tayangan 5 posisi kontrol tadi? Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Kira-kira apa yang lebih baik kita lakukan atau yang belum kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita pada Iklim Merdeka? Posisi apa yang perlu kita lakukan? Manajer. Yang lain? Karena kalau kita belum membuat kesepakatan jelas, otomatis kita belum pernah melakukan manajer. Karena di posisi manajer ini menanyakan kesepakatan yang pernah kita buat. Jadi mungkin dulu, maka saya sendiri ya, sebagai pemantau atau sekali menjadi sebagai Mami Kunal termasuk Ibu Yuli Zahra. Ibu cantik kan? Mami Kunal termasuk Bu Kunal apa? Bu Mami Kunal ya? Irma Suryan juga masuk. Udah ada bis jadi kita. Boleh kan kayak juga baru. Biar sudah. Nampak dia tahu. Monitor apa berapa mana yang itu? Darah. Tolong darahnya. Ibu baru tuh lagi pakai. Ya apa-apa. Masih baru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk ke dalam hukuman, konsekuensi atau restitusi. Mualah sebab 10 apa? Gimana caranya? Logonya merah, kuning atau biru? Ya. Ya, yang betul. Siapa? 3 orang yang betul. Tentang ini yang betul jawabannya adalah hukuman. Mencatat 100 kali kalimat itu adalah hukuman. Ya. Mamen telur. Lanjut. Berikutnya, rumah kita kali gimana? Membersihkan tumpahan air yang meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Kita lihat siapa? Tetap di bawah mana? Ramanya juga. Lanjut. Mungkin udah disetel di situ berapa dia? Nggak ada hotel namanya. Udah dilarang menggunakan narkoba, termasuk keselamatan, tanggung jawab, kesehatan atau mematuhi undang-undang. Kita lihat siapa yang betul. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Wow, cuma orang yang jawab dulu. Siapa? Kita cek. Siapa yang masuk buana? Siapa yang masuk podium 3? Ramanya. Sepedium kedua, Eka. Sepedium ke-1, Neng. Ibu hadiahnya luar biasa. Dengan berakhirlah kuis ini, maka berakhirlah acara kegiatan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina. Saya sudah mengikuti aksi nyata diseminasi praktik baik budaya positif di sekolah yang telah dipaparkan oleh CGP di UPTD SD Negeri 15 Mampang. Setelah saya mengikuti presentasi ketiga CGP di sini, saya sangat banyak mendapatkan manfaat karena selama ini apa yang telah kita lakukan mengenai hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi itu kita tidak tahu yang budaya positif itu yang mana. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti presentasi hari ini, terutama pribadi saya sendiri, budaya positif di sekolah ini bisa kita laksanakan dengan baik untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatul Hasanah. Saya sudah mengikuti destinasi praktik baik budaya positif di sekolah yang telah dipaparkan oleh Ibu Musliati, Liza Fitria dan Fitriani. Dari pemaparan ini kami dapat peroleh 5 beberapa kata, yaitu yang pertama 5 posisi kontrol, 3 restitusi, beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursida. Saya sudah mengikuti destinasi praktik baik budaya positif di sekolah yang telah dipaparkan oleh sahabat guru kami, yaitu Liza Fitria, Fitriani, dan Muslihati. Dengan adanya paparan tersebut, saya sudah tahu mana positif baik yang harus saya sampaikan di sekolah. Untuk kedepannya mungkin saya akan membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelas saya mengajar, sehingga siswa saya menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sudah membantu kami bertiga dalam melaksanakan aksi nyata, dan semoga aksi nyata ini juga bermanfaat untuk sekolah kita. Salam guru penggerak. Terima kasih. Dengan quiz bikin ya sebelum menjadi materi. Teka-teki lucu. Negara mana yang terdapat 2 wanita saja? Italia. Kenapa Italia? Kita lihat ya, jawabannya betul atau tidak. Betul, benar. Soal selanjutnya. Benda apa kalau diikat baru bisa berjalan? Ini jangan-jangan nilai versi tahu nih. Kenapa kalian tahu ya? Kita lihat ya. Betul, benar. Soal selanjutnya. Nasi apa yang susah untuk ditelan? Nasi. Kita cek jawabannya. Ya, betul, benar. Satu lagi. Ini sepertinya kalian tidak tahu. Teka-teki lucu. Kayu apa yang paling renyah? Kayu bukan serbu kan? Betul. Kita lihat ya. Tepuk tangan dulu ya. Beratnya.
dari sekarang maupun ketika kalian dewasa. Kira-kira apa itu keinginan kelas? Kalau perhatikan, keinginan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Jadi ketika kita membuat keinginan sini, itu boleh kalian mengungkapkan dengan kata-kata, boleh kalian menulis, yaitu tersurat. Jadi ketika kalian membuat ini tidak ada memandang bulu, apakah dia suku Batak, apakah dia suku Jawa, apakah suku Aceh, apakah dia agama Hindu, apakah dia beragama Islam, apakah dia beragama Katolik, tetap saling menghormati. Selanjutnya, kalau perhatikan gambar ini, kira-kira gambar yang ini apa? Beda kelompok. Yang kedua, ini perbacaan. Ini setelah kalian ini membuat peserta kelas, tetapi tergantung keyakinan masing-masing. Jangan nanti, oh dia agama Islam bermaknanya seperti ini, jangan begitu. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu nama? Beriman dan bertakwa. Yang ini salam. Ini termasuk ke dalam menghormati. Apa lagi? Sopan santun, budi pekerti, itu termasuk semua. Terus gambar yang di atas, berpikir keras. Apa lagi? Berdalam kritis ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, lanjut gambar di samping. Ini apa? Saling menolong sesama teman, sesama keluarga, sesama masyarakat. Itu kita harus saling menolong. Kira-kira gambar yang terakhir apa? PPP. Ini apa? Main sama teman. Kekompakan. Yang ini lagi apa lagi? Tidak saling membuli, harus kompak. Inilah beberapa gambar yang sudah kalian lihat. Sekarang kalian tulis. Berdasarkan gambar tersebut, kalian membuat kesepakatan kalian. Setelah kalian tulis, nanti baru kita ambil keyakinan ini termasuk kemana. Ambil pulpen. Yang cewek warna apa? Ini warna apa? Hijau. Hijau apa? Dia tenang dulu ya, jatuh dia kembali. Apakah saling menghormati, saling menyayangi sesama teman, seperti yang dijelaskan tadi. Nanti baru kita jelaskan ini termasuk keyakinan kemana. Bisa ya, yang laki seperti ini, yang perempuan seperti ini. Ini setelah ditulis, diyakini atau dipraktikkan. Jangan langsung ditulis sampai pulang rumah kalian lupa yang kalian tulis. Salah tulis ya. Udah?
Cukup gak?